Di mana akibat dari perang antara dua pasukan, pasukan Wei dan Liang. Medan perang tampaknya hanya menjadi gurun yang dipenuhi dengan tentara yang mati dari kedua belah pihak. Tiba-tiba seorang prajurit dari tentara Liang muncul dari bawah tentara yang mati. Dia terampil dalam menipu semua orang bahwa dia sudah mati dengan menggunakan berbagai mekanisme untuk membuatnya tampak sebagai prajurit mati di medan perang. Setelah mengamati daerah tersebut, prajurit itu mengais-ngais di sekitar area untuk mengumpulkan sebagian besar senjata dan barang berharga dari prajurit yang gugur di medan perang. Dia kemudian melihat seorang prajurit Liang perlahan mendekati bendera Wei untuk menurunkannya. Tetapi segera setelah dia menghunus pedangnya, jenderal tentara Wei bernama Jenderal Wei muncul dan memblokir ayunan pedangnya untuk menurunkan bendera Wei. Jenderal Wei menyerahkan upaya untuk menjaga bendera tetap terangkat untuk menunjukkan bahwa tentara Wei masih menjadi pemenang pertempuran. Kemudian prajurit dari pasukan lawan bangkit perlahan mendekati Jenderal Wei dan menghunus pedangnya lagi untuk bertarung. Tetapi Jenderal Wei yang terluka muncul sebagai pemenang. Melawan musuh dengan secara tidak sengaja mengecoh musuh menusuk ujung bendera ke arah perutnya. Gerakan ini membuat bendera berhasil dikibarkan dengan menggunakan mayat. Sebagai jenderal yang menang, dia langsung pingsan setelah menggunakan sisa energinya. Dia diculik oleh prajurit yang mengais-ngais daerah itu untuk mencari barang-barang berharga lainnya. Prajurit itu memikirkan uang besar untuk mendanai mimpinya memiliki pertaniannya sendiri. Beberapa saat kemudian prajurit itu mengikat Jenderal Wei, melemparkannya ke kartunya dan mulai menyanyikan lagu-lagunya saat bepergian menuju kerajaan Liang, di mana dia dapat menjual Jenderal Wei yang baru ditawan. Jenderal Wei akhirnya bangun tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak karena diikat oleh prajurit itu. Dia mendengar prajurit itu bernyanyi tentang mimpinya memiliki sebuah pertanian. Prajurit itu berhenti untuk memeriksa Jenderal Wei untuk melihat apakah ada luka yang serius. Ketika dia melihat beberapa bekas luka, dia segera mengeluarkan si penyembuhan yang menyengat pada awalnya, tetapi menyembuhkannya sepenuhnya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka mencapai ngarai kecil lainnya, di mana seorang prajurit Wei menunggu mereka untuk menyerang dan menyelamatkan sang jenderal. Prajurit itu menghindari semua ayunan pedang prajurit Wei dan jika serangan mendarat, dia memblokirnya dengan batu besar. Kemudian prajurit Wei akhirnya menyalakan hit pada prajurit dan darah menyembur dari perutnya. Masih dia hanya menggunakan darah palsu untuk memalsukan kematiannya di medan perang. Bungkus darahnya, prajurit Wei bergegas menyelamatkan Jenderal Wei di belakang kereta. Dia berbicara tentang menyelamatkan Jenderal Wei, tetapi tidak masuk akal bahwa dia ada di sana. Pada saat yang sama, hampir setiap prajurit Wei telah jatuh dari medan perang melawan tentara Liang. Jenderal Wei curiga bahwa dia adalah mata-mata yang memberikan semua informasi kepada tentara Liang sebagai imbalan atas keselamatannya. Dia menusuk prajurit Wei saat masih diikat di dekat kereta. Prajurit kemudian memberitahu Jenderal Wei bahwa dia kejam dan memberinya belati untuk bunuh diri demi kematian yang mulia. Tetapi yang mengejutkannya, bilahnya ditarik kembali yang dia gunakan untuk memalsukan kematiannya saat ditinggalkan. Setelah melakukan kontak dengan sesuatu yang solid, dia kemudian menyeretnya ke kereta sekali lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Liang. Kemudian prajurit Wei yang tersisa yang dipimpin oleh Pangeran Wei tiba di medan perang tempat bendera Wei masih berdiri. Mereka kemudian mengamati area tersebut untuk mencari Wei yang jatuh di tentara Liang. Jika ada seseorang yang masih bernapas untuk menghabisi mereka dan memberi mereka kehormatan untuk tetap mati di medan perang, dengan terhormat mereka menemukan pedang Jenderal Wei tetapi mayatnya tidak ditemukan dimanapun. Dia memerintahkan pasukannya untuk menemukannya, sementara prajurit dan Jenderal Wei melintasi jalan menuju kerajaan Liang. Jenderal Wei bertanya kepadanya berapa nilainya. Dia memberitahu Jenderal Wei bahwa dia bernilai setidaknya 5 mo tanah yang cukup besar untuk ditanami dan bertahan hidup seumur hidup. Setelah beberapa waktu hujan turun deras, prajurit memutuskan untuk tinggal di sebuah pub terbengkalai tempat dia menyeret dan mengikat Jenderal Wei sebelum meneriakkan pesanannya. Bir dan daging berkualitas tinggi meniru pola bicara komandan elit. Prajurit itu mengamati daerah tersebut untuk menemukan apakah ada seseorang yang dapat membantu mereka melewati malam yang hujan. Dia kemudian menemukan seorang wanita kecil mengenakan jubah putih dan berpikir bahwa prajurit itu adalah seorang komandan. Dia menyiapkan minuman yang dia tawarkan di samping pertunjukan tari untuk Jenderal Wei dan prajurit itu. Tetapi sedikit yang mereka tahu, minuman itu memabukkan dan akan membuat mereka tertidur. Saat dia melakukan keduanya, Jenderal Wei dan prajurit itu perlahan tertidur.
不为过。我助兴了。心只有一爱，在彼起，又不岁岁之子。杀过很多人了。 Dia mencuri semua barang berharga prajurit itu untuk membalas dendam atas keluarganya yang terbunuh selama perang pagi tiba. Dan prajurit itu bermimpi tentang menghabisi Jenderal Wei dan mengambil kepalanya ke kerajaan Liang. Kerajaan Liang memerintahkan untuk menghabisinya karena mereka curiga dia bukanlah orang yang menghabisi Jenderal Wei. Dia kemudian bangun melihat kudanya hilang dan menyeret kereta sendiri. Setelah beberapa saat mereka melakukan perjalanan menuju jalan yang lebih kecil di mana mereka dihalangi oleh sekelompok bandit yang memukul Jenderal Wei. Tetapi prajurit itu menawarkan untuk mengambil kartu itu dan membiarkan mereka sendiri dan berbohong tentang menjadi ayah Jenderal Wei. Para bandit pergi dan Jenderal Wei menjadi marah pada prajurit itu dan hampir mencekiknya. Tetapi mereka diganggu oleh beruang liar. Prajurit itu segera melemparkan roti ke beruang untuk membuatnya pergi dan mengikat Jenderal Wei lagi untuk melanjutkan perjalanan. Sambil bepergian, prajurit itu menyeret jenderal dari belakang dan dia melihat Pangeran Wei dan pasukannya bersembunyi di bawah batu di dekat sungai. Pangeran Wei menginterogasi seorang anggota bandit yang langsung dia habisi dengan menembakkan busur sakunya dan membiarkan mayat mengalir di sungai terdekat. Untungnya prajurit Jenderal Wei membuat kontrak lisan dan setuju untuk bekerja sama, menghindari musuh dan mati dengan terhormat. Namun dia akan tetap diikat terlepas sementara itu Pangeran pergi dan pasukannya membagi pasukannya. Tetapi mereka bertemu dengan seorang anggota dari kelompok pengembara yang terkenal kejam, bandit dari Lan. Mereka membiarkan mereka masuk menghindari pertempuran karena mereka mengerti mereka akan kalah. Nanti Jenderal Wei dan prajurit pergi ke hutan untuk menghindari kontak dengan musuh. Dia memberitahu prajurit itu bahwa mungkin ada banyak tai lalat yang memberi tentara Leong keuntungan dan menyergap mereka dengan informasi yang diberikan oleh tai lalat itu. Karena dia mempercayai pasukannya untuk terampil menangani tentara Leong. Mereka membandingkan kehidupan sebagai orang biasa dan seorang bangsawan. Mereka mencapai makanan yang mereka makan di perang dan pendidikan yang diberikan kepada mereka. Menjadi orang biasa dari masa lalu, tidak memiliki sarana untuk sedekat mungkin dengan memiliki kehidupan yang mulia. Jenderal Wei kemudian memberitahunya untuk datang ke Wei dan memberinya hadiah. Tetap saja prajurit itu mengingatkannya bahwa Leang akan memberinya lebih banyak hadiah dengan memberinya lebih banyak makanan, tanah, dan pengecualian untuk dinas militer seumur hidup. Saat berbicara, mereka berdua mendengar langkah kaki kuda dan segera menyiapkan jebakan untuk mencuri kuda. Perangkap itu berhasil menjegal kuda, membuat penunggangnya pingsan.
Prajurit itu memperhatikan bahwa penunggangnya adalah bagian dari tentara Liang. Pada saat yang sama, Jenderal Wei mencuri kuda itu untuk dirinya sendiri dan dengan cepat melarikan diri dari prajurit itu. Dia kemudian mengikuti Jenderal Wei tetapi segera berhenti. Di hadapan Pangeran Wu dan pasukannya, dia memanjat pohon untuk bersembunyi dari mereka. Tetapi seorang prajurit melihatnya menembakkan anak panah dan menangkapnya. Kemudian mereka menangkap prajurit dan penunggangnya dari Lian dan menginterogasi mereka tentang cara jenderal prajurit panik mencuri tombak tajam sambil mengayunkannya dengan gerakan memutar dan meminta hadiah. Dia menjatuhkan tombak dan duduk di depan Pangeran Wei, tetapi Pangeran Wei memberitahu mereka bahwa salah satu dari mereka akan mati dan menembakkan busur sakunya ke penunggang dari Lian. Prajurit itu segera menyebarkan anak panah palsunya di dadanya. Yang membingungkan, Pangeran Wei memberinya waktu untuk melarikan diri. Setelah berlari sebentar, prajurit itu bertemu dengan sekelompok bandit nomaden dari Lan dan memanfaatkannya untuk membuat lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Sebagai pasukan, Pangeran Wei menyudutkannya. Dia bertindak terluka dan berjalan melewati bandit nomaden dari Lan. Sementara Pangeran Wei memerintahkan pasukannya untuk berdiri dan membiarkan mereka lewat. Sementara itu, kuda Jenderal Wei jatuh karena cederanya dan dia memutuskan untuk menusuknya mengakhiri penderitaannya. Dia kemudian berjalan menuju pohon ajaib di Bukit Phoenix, tempat dia beristirahat dan berteriak sekeras-kerasnya bahwa hantu dari 1000 pasukannya akan menghantui mereka selamanya. Dia akan hidup untuk membalas dendam bagi mereka dan menjelek-jelekan prajurit itu, bahwa dia akan selalu miskin dan menjalani kehidupan yang penuh dosa di kerajaan Liang. 巡游天下，我们都有了。为了纣王，这可以变凤凰。 Keesokan paginya, prajurit itu berpapasan dengan wanita mungil yang mencuri barang-barangnya dan memabukkannya di pub. Dia mendekatinya, menyuruhnya memanjat ke arah Bukit Phoenix dan menyerahkan petanya untuk menghindari tersesat. Dia kemudian memberinya jimat yang berharga untuk mengucapkan terima kasih kepada prajurit itu dan melanjutkan jalannya menuju Bukit Phoenix. 饿了吧？第五边上。什么？ Di ujung lain Bukit Phoenix, Jenderal Wei bertemu dengan bandit Noman dari Lan dan melakukan pertarungan yang bagus untuk beberapa waktu. Tetapi dia jatuh setelah satu musuh melempar lasso yang mengalahkannya dan mengikatnya untuk menjadi bagian dari tawanan mereka di kamp mereka di dekatnya. Sementara itu, prajurit tersebut bertemu dengan 2 orang yang berlari menuju lokasinya yang tampaknya melarikan diri dari bandit Nomad dari Lan. Para bandit menangkap mereka bersama prajurit itu dan membawa mereka ke kamp terdekat. Setelah beberapa waktu di kamp bandit Noman, prajurit itu memperhatikan bahwa Jenderal Wei juga ada di sana. Dia memanggilnya sebelum bandit Noman mengikat orang-orang tawanan ke tali yang panjang, tongkat bambu untuk ritual pengorbanan. 对，你是我的俘虏。 Setelah beberapa waktu, Pangeran Wei dan pasukannya tiba di camp untuk merebut kembali Jenderal kami dan prajurit. Semua orang panik ketika satu tongkat bambu mengenai kuda yang menyebabkan kekacauan dan membuat para pengembara dan pasukan Pangeran Wei saling bertarung berdarah. Pertarungan berlanjut yang menewaskan banyak anggota dari kedua belah pihak, termasuk pemimpin pengembara yang membuat marah para pengembara pangeran. Ketika tangan kanan menyerang Jenderal Wei, sementara tawanan lainnya bekerja sama dengan semua orang dan menyusun rencana untuk melarikan diri. Prajurit itu meraih kerbau untuk menghancurkan tembok untuk membantu jenderal kami berlari. Sementara itu di sisi lain pertarungan pasukan Pangeran Wu menyuruhnya untuk mengikuti Jenderal Wei bersama perwira tangan kanannya.
我不是想 Kemudian Jenderal Kami dan prajurit itu membuat jarak dari kamp para bandit pengembara. Prajurit itu mencoba mengikat Jenderal Wei untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Tetapi Jenderal Wei melawan dan itu menyebabkan mereka jatuh dari tebing kecil ke gua bawah tanah yang gelap. 你别抓住我！抓！顾子，不！你爸，他们在哪里？土白羊，你放就挺好的。那他事已至此。 Mereka terlibat dalam pertobatan dari hati ke hati di mana Jenderal Wei berjanji untuk tidak menyerang pasukan Leong. Sebaliknya, prajurit itu berjanji untuk memberitahu pasukan Leong bahwa Jenderal Wei telah jatuh dari pertemuan sebelumnya untuk tetap mati terhormat. 一言为定，说，如果是你或者我是在沙场上。 Entah bagaimana keesokan paginya, prajurit itu memperhatikan seekor burung datang dari pintu keluar tempat matahari bersinar dan memberitahu Jenderal Wei bahwa mereka dapat melarikan diri ke arah Leang. Tetapi pangeran di tangan kanannya tiba di dekat pintu keluar untuk menghalangi mereka. Pangeran ketika memanggil jenderal saudaranya dan mengatakan kepadanya bahwa hanya satu yang bisa menjadi pemimpin yang sah dari kita. 为了父王，我也可以。你才不配跟我说话呢！回去好好做魏王。心软，只有一个做魏王。我他妈没你的事！我是看 Kendala lain muncul ketika bandit nomad dari jalur Lan. Pangeran berhasil turun setelah menghabisi pemimpin mereka, sehingga memicu kebuntuan antara bandit nomad dari Lan. Pangeran pergi dengan tangan kanannya dan Jenderal Wei dengan prajurit itu. Pertarungan di mana tujuan semua orang adalah balas dendam dan untuk mendapatkan kekuasaan, mereka semua mengayunkan senjata tajam mereka dan saling melempar batu untuk menang. Tapi setelah beberapa waktu bertarung satu sama lain, pangeran ketika berteriak bahwa dia akan bunuh diri untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya, dan ingin tidak menyakiti saudaranya. Dia menusuk dirinya sendiri dengan panahnya dan bertanya kepada Jenderal Wei apakah dia mati. Terhormat dia berbisik, "Ya, kamu melakukannya." Bandit nomad dari Lan meninggalkan tempat kejadian setelah menonton pangeran ketika film mati berakhir. Setelah pertarungan yang kacau dengan beberapa musuh, Jenderal Wei mengubur saudaranya di kolam di dekatnya, tempat mereka menemukan perahu di dekatnya dan menggunakannya untuk mencapai kerajaan Leong. Dia berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan saudaranya, mengingatkannya pada saudaranya ketika mereka masih hidup. Sementara itu, ketika mereka akhirnya sampai di dermaga kerajaan Leong, di mana prajurit itu memberitahu Jenderal Wei untuk melanjutkan dan kembali ke kerajaan Wei. 哎，忘了告诉你，快跑！ Sedikit yang dia tahu bahwa kerajaan Leang sekarang ditaklukkan oleh kerajaan Qin. Rentetan anak panah mengenai dia, tetapi terlepas dari terkena panah, dia masih mengibarkan bendera Leong sampai napas terakhirnya, dan film pun selesai.